Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming yang udah sering kalian requestkan di kolom komentar DKID. Tapi maaf karena barangnya baru datang jadi saya baru bisa request sekarang. Dan perkenalkan ini adalah Legion 5E. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Lenovo Legion 5E, ada huruf I di belakangnya, berarti ini adalah SKU yang menggunakan prosesor Intel. Dan untuk Lenovo Legion 5E atau versi Intel ada 4 SKU yang dimasukkan ke Indonesia, mulai dari yang varian Intel Core FF10300H dengan GTX 1650 Ti sampai yang tertinggi adalah SKU Intel Core i7 10750H dengan Nvidia GTX 1660 Ti. Nah, di video kali ini kita akan membahas Legion 5E dengan SKU Intel Core i7 10750H dengan Nvidia GTX 1650 Ti. Untuk memori RAM-nya memiliki kapasitas 16 GB dengan speed 2933 MHz dual channel, jadi dari sananya udah 8 GB yang masih bisa kalian ganti lah istilahnya ya, karena tidak ada slot yang tersolder. Kemudian untuk storage-nya menggunakan SSD berkapasitas 512 GB NVMe dengan speed yang kenceng banget, lebih dari 3000 Mbps, dan masih bisa di-upgrade lagi karena ada slot M.2 dan juga ada slot SATA. Tapi kalian harus milih, kalian update yang M.2 atau yang SATA, nggak bisa dua-duanya. Dari segi desain sesuai dengan tagline-nya, stylish on the outside, savage on the inside. Dari tampak luar, desainnya terlihat simple, kalem, dan elegan, mirip dengan desain generasi sebelumnya, yaitu Lenovo Legion Y530 dan Y540, yang memang banyak pengguna yang suka dengan desain tersebut. Makanya Lenovo tetap mempertahankan desainnya dan memberikan beberapa minor update. Seperti logonya yang sekarang diperkecil dengan desain iridescent dark, tidak ada logo yang RGB, dan walaupun Lenovo Legion 5E ini masuk ke laptop mainstream atau laptop gaming entry levelnya Lenovo, cuman kalau saya pribadi suka dengan desainnya, karena desain steel seperti ini menurut saya bisa multifungsi. Kalau kita gunakan untuk meeting atau presentasi, desainnya ini nggak terlalu rame tapi tetap terlihat elegan. Kemudian kalau untuk build quality-nya menggunakan plastik, yang menggunakan aluminium itu ada di SKU Legion 7i atau 7i. Tapi walaupun menggunakan plastik ABS, Lenovo Legion 5e dari segi build quality menurut saya udah solid dan kokoh banget, nggak ada area yang kerasa murah atau kopong. Dan karena solid dan kokoh banget, jadi resikonya Lenovo Legion 5e ini memiliki bobot yang lumayan, 2,5 kg dengan ketebalan 2,36 cm. Kalau masalah hinge atau engsel, karena sama dengan Legion Y540, jadi engselnya udah smooth dan sturdy banget, serta udah bisa dibuka dengan satu tangan. Dan dulu di Lenovo Legion Y530 dan juga Y540 dikomplain karena letak webcamnya yang ada di bawah. Lenovo sadar akan hal ini dan akhirnya merubah desainnya dengan notch reverse atau jambul di bagian frame atasnya agar webcamnya tetap bisa ditaruh di atas, jadi masih eye level. Dan jambulnya ini juga berfungsi sebagai lid atau pegangan ketika kita membuka laptopnya, jadi bisa lebih mudah. Terlihat inovasi yang simple, tapi menurut saya ini adalah langkah yang pintar dari Lenovo. Dan seperti biasa, Lenovo terkenal dengan sistem security yang aman banget, jadi di bagian webcam juga disediakan privacy shutter agar privasi kita tetap terjaga. Untuk layarnya memiliki dimensi 15,6 inch dengan resolusi Full HD, 144Hz refresh rate, panelnya IPS dengan 100% sRGB dan 300 nits. Ini adalah panel layar di laptop yang menurut saya cukup mahal karena 144Hz diimbangi dengan 100% sRGB. Mau dibuat gaming, hayu, refresh rate-nya udah 144Hz. Mau dibuat, ini apa sih? Mau dibuat ngedit juga hayu karena dia sudah memiliki color game mode 100% sRGB. Jadi benar-benar multifungsi banget. Kemudian bonus buat yang suka editing, panel layar dari Lenovo Legion 5e ini juga sudah memiliki sertifikasi patent validated. Kemudian lanjut untuk keyboard, saya berani bilang kalau keyboard dari Lenovo Legion 5e ini adalah salah satu keyboard laptop yang feel-nya gaming banget atau tactile banget. Dengan teknologi yang dinamakan Lenovo Legion True Strike Gaming, feel-nya itu mirip seperti keyboard mechanical, travel distance-nya 1,5 mm dengan soft landing. Saya jamin kalau misalkan kalian udah nyobain keyboardnya Lenovo Legion 5e, kemudian kalian nyoba keyboard lain, itu kalian bakalan ngerasa kayak, oh, ada yang kurang nih, karena saking enaknya keyboard dari Lenovo Legion 5e ini. Kemudian untuk keyboardnya juga sudah memiliki fitur anti-ghosting di semua tombolnya. Dan menurut Lenovo, keyboardnya dilapisi dengan anti-oil coating dan abrasion resistant coating, biar nggak cepet rusak, cepet jamur, dan nggak cepet mengelupas. Dan dengan fitur ini saya jadi teringat tombol keyboardnya ThinkPad yang memang terkenal durable, kemudian kuat banget. Dan menurut saya menarik banget ketika Lenovo membawa teknologinya keyboard ThinkPad ke Lenovo Legion 5e
5e ini. Kalau untuk kekurangannya di bagian keyboard, Lenovo Legion 5e ini keyboardnya belum RGB seperti di Lenovo Legion 7i. Wajar karena ini segmennya masih ke entry levelnya Lenovo. Dan kalau saya pribadi nggak masalah ya kalau misalkan keyboardnya belum RGB, karena walaupun RGB pun pasti saya ubah ke statik warna putih atau warna lain yang tidak terlalu rame. Kemudian di atas keyboard ada stiker untuk menunjukkan kalau Lenovo ini punya shortcut untuk ganti mode quiet, mode balance, dan juga mode performance. Dengan cara tahan tombol Fn plus Q, nggak usah masuk ke Lenovo Vintage, dan ketika kita ganti mode, warna indikator tombol powernya akan ikut berubah. Kemudian untuk touchpadnya, menurut Lenovo, touchpadnya yang sekarang diperbesar sekitar 39% dari versi sebelumnya karena mendengarkan feedback dari customer. Dan hasilnya untuk touchpadnya sekarang menurut saya lebih nyaman untuk browsing karena lebih besar dan posisinya juga udah center dari tombol spasi. Jadi untuk ngetik nggak bakal ada accidental input atau typo. Lanjut ke konektivitas, Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6 802.11ax dan Bluetooth versi 5. Untuk port I/O-nya di bagian kiri terdapat USB 3.1 dengan fitur always on yang bisa digunakan untuk ngecas dan ada audio jack combo. Di bagian kanan terdapat USB 3.1 Type A lagi, kemudian ada Novo button dan ada indikator untuk power. Di bagian belakang terdapat input LAN, USB 3.1 Type A 2 buah, USB-C, input power, HDMI, dan Kensington lock. Apa yang absen dari portnya ini? Ya, betul banget, nggak ada slot untuk SD card. Kemudian untuk kapasitas baterainya ini 60 Wh, cuman 60 Wh-nya di Lenovo ini beda karena sudah teroptimalisasi dengan beberapa fitur yang memang disengaja agar daya tahan baterainya lebih awet. Contohnya seperti ada di Lenovo Vintage dan juga Nvidia Optimus Technology. Untuk waktu pengecasannya, kalau kita aktifkan di Lenovo Vintage dengan rapid charge-nya on, dari 0 ke 100% itu hanya butuh waktu 57 menit, nggak ada 1 jam, jadi cepet banget. Dan ketika udah penuh 100% di mode balance dengan screen brightness 50%, ketika saya tes untuk video playback resolusi 1080p bisa bertahan sekitar 9 jam. Untuk sebuah laptop gaming, 9 jam video playback itu menurut saya lumayan awet. Untuk gaming PUBG di resolusi Full HD, mode balance, screen brightness-nya 50% dengan battery boost on, mode hybrid bisa bertahan sekitar 2 jam 15 menit dan masih sisa sekitar 20%. Sekali lagi, kalau menurut saya ya, ini lumayan awet. Kemudian untuk fitur-fiturnya, kita bisa memanfaatkan fitur hybrid dari Lenovo Vintage, di mana sistem akan mendeteksi apakah dedicated graphic card-nya digunakan atau enggak. Kalau enggak, dia akan switching ke Intel UHD grafiknya, dan kalau dedicated grafiknya nggak dipakai, baterainya bisa jauh lebih awet. Cuman kadang-kadang ada beberapa game yang nyantol, jadi dia ngelog di Intel UHD grafiknya, nggak bisa switching. Nah, kalau misal kejadian seperti ini, kalian tinggal matikan aja fitur Lenovo hybridnya biar tetap ngelog di Nvidia GTX-nya. Kemudian lanjut untuk audionya, seperti biasa Lenovo sudah dituning sama Harman Kardon dan juga sudah memiliki driver Dolby Atmos. Untuk suaranya juga udah imersif banget untuk speaker yang ada di laptop. Kira-kira seperti ini suaranya. Lanjut untuk sistem coolingnya, dari awal keluarnya Y530 dan Y540, saya sudah suka dengan sistem engselnya yang agak maju ke depan dan bagian belakangnya dipusatkan untuk sistem cooling. Sekarang di-upgrade lagi dengan teknologi yang dinamakan Lenovo dengan Legion Cold Form 2.0 dengan sistem cooling yang terlihat sangat serius dengan masing-masing CPU dan GPU memiliki copper blocknya sendiri. SSD-nya pun juga dikasih heatsink. Untuk suhu temperaturnya, kita tes loop sebanyak 10 kali di Sensebench R15 di mode performance dengan kondisi laptop dicolok atau dicas. Untuk suhu max load-nya 83 derajat Celcius aja. Dengan suhu rata-rata hanya 65 derajat Celcius, tidak ada warna temperatur yang merah atau tidak throttling sama sekali. Dan hasil dari kita running sebanyak 10 kali ini, skornya juga stabil banget di angka 1350-an CB. Nggak pernah turun di bawah itu. Kemudian di skenario kedua, mode balance dengan on battery atau laptopnya tidak dicolok tanpa ada bantuan power adapter, skornya turun menjadi 700-an CB. Untuk di mode quiet juga sama, skornya itu ada di 700-an CB. Dan mode performance ini hanya bisa kita aktifkan kalau misalkan Lenovo Legion 5e ini dicas. Kalau misalkan tidak dicas, kita nggak bisa masuk ke mode performance. Kemudian untuk hasil benchmarknya di 3D Mark, kalian bisa lihat sendiri, Verstrike 8000, Skydiver-nya 28000. Dan ketika saya tes untuk Time Spy stress test,
itu hasilnya 99,1%. Dan yang menarik untuk suhu temperaturnya itu ada di average 60 derajat Celcius aja. Kemudian lanjut di software editing menggunakan Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKID. Legion 5e ini mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 26 detik. Kemudian lanjut ke tes rendering di software Blender dengan template BMW. Legion 5e ini mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 38 detik. Kemudian lanjut ke tes gaming. Pertama kita coba dulu di game PUBG dengan resolusinya Full HD, grafiknya very low atau rata kiri karena memang saya pengen mengejar 144 Hz layarnya, dan hasilnya untuk average FPS-nya itu bisa 170 sampai 190 FPS dengan suhu yang juga dingin banget. Kemudian lanjut di game Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya rata kanan atau base looking, dan hasilnya juga sangat-sangat playable dengan average FPS sekitar 100 FPS. Dan kalau kalian lihat suhunya di Dota 2 ini malah dingin banget, tidak pernah di atas 60 derajat Celcius. Kemudian lanjut ke game COD Warzone. Di sini kita menggunakan settingan resolusi Full HD, grafiknya normal atau rata kirinya Warzone, dan hasilnya mendapatkan average 100-an FPS. Masih kepake lah layarnya yang 144 Hz. Dan yang menarik di sini juga kalian lihat suhunya tidak pernah ada di atas 90 derajat Celcius. Kemudian lanjut ke game GTA 5. Entah kenapa kok masih banyak yang request game GTA 5. Emangnya masih banyak yang main ya? Karena game GTA 5 sekarang itu jadi game ringan dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri dapat FPS hampir 200. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Legion 5e kali ini, dan kesimpulannya menurut saya ini adalah laptop entry level terbaik karena hampir dari semua sektor agak susah untuk mencacat si Lenovo Legion 5e ini. Layarnya udah 144 dengan 100% Adobe RGB, baterainya awet, ngecasnya cepet, keyboardnya enak, touchpadnya enak, sistem coolingnya bagus. Jadi agak susah untuk mencacat si Lenovo Legion 5e ini. Jadi Lenovo benar-benar mempersulit pekerjaan saya sebagai reviewer. Tapi tugas saya adalah untuk mencari kekurangan dari Lenovo Legion 5e ini dengan harapan Lenovo bisa introspeksi dengan kekurangan yang mungkin lahir dari saran saya. Kalau kekurangannya menurut saya mungkin karena sistem coolingnya yang serius banget dengan bahan build quality yang kokoh. Jadi dia menurut saya lumayan berat, 2,5 kg. Kekurangannya di situ ya. Kalau kalian nggak masalah dengan beratnya, kalian akan mendapatkan performance yang menurut saya bagus banget. Kemudian kekurangan lain, desain. Menurut saya udah hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih Lenovo ini menggunakan desain yang seperti ini, mulai dari Lenovo Legion Y53 dulu. Kalau untuk sampai sekarang menurut saya pribadi pun masih suka dengan desainnya karena terlihat simple, elegan. Cuman tahun depan harapan saya mungkin desainnya bisa diganti lah. Karena kalau udah 3 tahun menurut saya akan banyak orang yang bosan dengan desainnya. Kemudian bisa diperingan lagi, dipertipiskan lagi biar terlihat lebih baik. Kemudian kalau dari segi harga, karena tipikal orang Indonesia itu melihat laptop hanya dari CPU dan juga GPU, Lenovo Legion 5e ini menurut saya akan dianggap mahal karena dengan harga 20 juta untuk yang SKU 10750H Core i7 dan Nvidia GTX 1650 Ti ini, mungkin di brand lain ada yang spesifikasi CPU dan juga GPU-nya lebih tinggi. Tapi kalau misalkan kita mau lihat dari perspektif yang lebih luas ya, kelebihannya yang saya sebutkan tadi, RAM-nya 16GB, SSD-nya kenceng, keyboardnya enak, touchpad-nya enak, sistem pendinginnya bagus. Jadi kalau kita mau lihat dari perspektif yang lebih luas, menurut saya nggak mahal karena fitur-fiturnya keren banget. Dan di harga sekitar 20 jutaan ini kita juga udah mendapatkan Windows 10 pre-install, kemudian ada OHS atau Office and Home Student, dan juga ADP atau Accidental Damage Protection yang sering kita bahas. Intinya kalau misalkan human error, laptopnya jatuh dari meja, kena air dan lain-lain, kesalahan kalian sendiri, Lenovo akan menanggungnya selama 2 tahun. Dan ketika video ini saya upload, Lenovo juga lagi ada promo cashback sampai 1.200.000. Untuk caranya mendapatkan cashback ini kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.